Fakta tentang bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas antara lain hidrogen dan helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, jingga, kuning, putih, hingga berwarna biru. Perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut. Matahari adalah salah satu bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Hal ini menyebabkan cahaya matahari tampak lebih terang. Ukuran matahari tampak lebih besar jika dilihat dari bumi bila dibandingkan bintang-bintang lainnya di dalam tata surya. Matahari memiliki volume yang sangat besar, yaitu sekitar 1 juta kali volume bumi. Dengan ukurannya yang sangat besar, matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar pula. Gaya gravitasi matahari lebih kurang 28 kali lebih besar daripada gravitasi bumi. Gaya gravitasi tersebut menyebabkan gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya. Hal ini yang menyebabkan matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet. Ke-8 planet tersebut memiliki jarak yang bervariasi dari matahari. Jarak dari matahari ke Merkurius sekitar 57,9 juta kilometer, ke Venus berjarak 108 juta kilometer, ke bumi berjarak 150 juta kilometer, dan ke Mars berjarak 228 juta kilometer. Sedangkan jarak matahari ke planet luar, yaitu Jupiter, adalah 779 juta kilometer. Ke Saturnus berjarak 1.430 juta kilometer. Ke Uranus berjarak 2.880 juta kilometer, dan paling jauh jarak ke Neptunus, yaitu sejauh 4.500 juta kilometer. Langit di Wairebo. Ayah kita baru saja melihat sebuah bintang jatuh. Seru kita kegirangan. Wajahnya gembira sekali. Ia tetap saja memandangi langit yang penuh bintang malam itu. Malam ini kita untuk pertama kalinya nginap di sebuah kampung terpencil yang sangat terkenal akhir-akhir ini di penjuru negeri. Nama kampung itu adalah Kampung Wairebo yang terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Kampung ini adalah bagian dari Desa Satarlenda, Kecamatan Santamesi, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Bersama dengan kedua orang tuanya serta beberapa orang lainnya, kita bersemangat sekali menikmati petualangannya. Waktu dan tenaga yang ia habiskan untuk menempuhi jalanan mendaki menuju kampung itu cukup membuatnya beberapa kali hampir patah semangat. Namun kini ia merasa tidak patah semangat. Pemandangan yang menakjubkan di kampung terpencil itu telah membayar semua kelelahannya. Pada malam hari, Gita dan rombongan
tinggal di rumah adat. Rumah adat tersebut disediakan penduduk kampung untuk para pengunjung. Salah satu hal yang selalu ditunggu para pengunjung adalah menikmati pemandangan langit di Wairebo pada malam hari. Kita tidak mengeluh sama sekali ketika ia dibangunkan orang tuanya pada tengah malam. Kita dibangunkan kedua orang tuanya untuk melihat pemandangan langit di kampung itu. Di langit kampung Wairebo, malam itu ada jutaan bintang bertaburan. Kita merasa kagum luar biasa. Ayah, mengapa baru kali ini kita dapat melihat bintang sebanyak dan seterang ini? Mengapa kita tidak pernah melihatnya ketika kita berada di luar rumah kita? Bukankah seharusnya kita dapat melihat bintang dari di mana saja? Tanya kita tetap tak mengalihkan pandangan matanya ke langit. Pertanyaan menarik kita. Pertama, karena kita berada di ketinggian yang cukup untuk dapat mengamati bintang di langit. Dibandingkan rumah kita yang berada di dataran yang lebih rendah, tempat ini memang memungkinkan untuk bisa mengamati benda-benda langit dan dengan lebih jelas. Jawab ayah. Ya, tadi kita mendengar pemandu kita menjelaskan tentang ketinggian tempat ini. Memang tinggi sekali ya. Kita tadi hampir tak ingin melanjutkannya, kata Gita bangga. Terus yang kedua apa ayah? Tanya Gita tak sabar. Ayah baru mau menjelaskan, tapi kamu sudah memotong. Tawa ayah. Ayah tahu kamu sangat bersemangat dengan semua ini, Gita, kata ayah sambil mengusap kepala Gita. Kita tertawa sambil tetap menatap langit. Yang kedua, kita tidak dapat melihat benda langit dengan jelas bila di sekeliling kita terlalu banyak cahaya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai polusi cahaya. Jelas ayah. Jelas ayah lagi, polusi cahaya. Ayah, kita tidak pernah mendengar tentang polusi cahaya. Setahu kita yang ada hanya polusi udara, air, dan tanah. Apa itu polusi cahaya? Mana bisa? Tanya Gita memotong penjelasan ayah lagi. Oh Gitaku sayang, ayah masih hendak menjelaskannya. Terus saja kamu potong. Tawa ayah keras-keras. Maaf ayah. Gita hanya heran. Gita ikut tertawa. Tak mengapa anakku, ayah senang kamu ingin tahu tentang hal-hal yang ada di sekitarmu. Ayah yakin kamu tidak akan bertanya jika tidak melihat bintang itu. Ini pengalaman menarik kan? Goda ayah. Ayah teruskan ya, polusi cahaya adalah suatu keadaan ketika cahaya berpendar terlalu banyak, bahkan berlebihan. Cahaya itu bisa berasal dari sumber cahaya buatan seperti lampu atau cahaya alami. Akan tetapi, sumber utama polusi cahaya berasal dari sumber cahaya buatan. Contohnya lampu-lampu yang bisa digunakan sebagai penerang jalan, papan iklan, lampu dekorasi, lampu gedung, lampu kendaraan, dan lainnya. Pendaran cahaya ini dapat menghalangi kita untuk melihat benda-benda langit. Jelas ayah. Nah, sekarang kamu perhatikan, apakah kamu melihat ada cahaya buatan di sekitar sini, kecuali cahaya di rumah-rumah adat yang disebut Baruniang itu? Hampir tidak ada cahaya, bukan? Dan
Kalau kita ingat, di sepanjang perjalanan menuju kampung ini, yang kita lihat hanya hutan belantara. Tidak tampak ada rumah tinggal dan jauh dari jalan raya. Kita berada di tengah hutan yang gelap, maka hampir tidak ada cahaya buatan di sekitar sini. Apakah kamu sekarang mengerti? Tanya ayah. Oh, begitu ayah. Wah, kita bersyukur sekali bisa menikmati pemandangan ini ayah. Kita dapat melihat bintang-bintang ini sungguh indah. Seru Gita. Ayah tersenyum dan meninggalkan Gita yang masih ingin melihat bintang di langit, sambil berharap dapat menyaksikan bintang jatuh malam itu. Fakta tentang bintang jatuh. Ketika kita sedang memandangi langit malam yang cerah bertabur bintang, mungkin kita akan melihat bintang jatuh yang bergerak begitu cepat. Tapi benarkah itu benar-benar bintang jatuh? Mengapa disebut bintang jatuh? Sebuah bintang jatuh sebenarnya adalah nama lain untuk meteoroid. Meteoroid tersebut terbakar saat mencoba memasuki atmosfer bumi. Jadi bintang jatuh bukanlah bintang sama sekali. Tidak ada bintang yang dapat jatuh. Meteorit adalah benda kecil yang ada di luar angkasa. Ukuran meteorit mulai dari sebutir pasir hingga berdiameter sebesar 10 meter jika meteorit berukuran lebih kecil sebagai debu antraplet. Tapi jika meteorit itu berdiameter lebih dari 10 meter, para astronom menyebutnya sebagai asteroid. Meteorit tersebut sebagai bintang berekor. Ketika meteorit memasuki atmosfer bumi, ia akan membentuk ekor terang di belakangnya. Ekor atau garis terang di belakangnya disebabkan oleh meteorit yang bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan atmosfer ditambah kecepatan yang tinggi ketika meteorit memasuki bumi menyebabkan suhunya naik dan membuatnya berpijar. Meteorit yang berpijar tersebut tampak dari bumi seperti bintang yang bergerak atau bintang jatuh. Masih ingatkah kamu tentang asteroid dan sabuk asteroid yang berada di sistem tata surya kita? Sabuk asteroid merupakan kumpulan asteroid yang membatasi antara planet dalam dan planet luar dalam tata surya kita. Asteroid berjumlah sangat besar dan banyak. Asteroid tersebut bertahan di jalurnya di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Para ahli menduga ada sekitar 30.000 asteroid yang berada di sabuk asteroid. Asteroid juga diduga sebagai planet yang tidak jadi. Oleh sebab itu, ukuran diameternya bervariasi 10 meter hingga 30 km. Asteroid mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding planet, tetapi ukurannya lebih besar dibanding meteorit. Teropong binokular dan bintang jatuh. Dimas sangat senang sekali mendapatkan kejutan hari ini dari Om Dodi, pamannya yang baru kembali dari Bandung. Dimas mendapatkan sebuah teropong binokular. Benda itu sudah lama ia idam-idamkan. Dimas tahu bahwa ia hampir
tidak mungkin meminta dari ayah dan ibu karena benda itu sangat mahal. Tetapi pamannya yang bekerja di Boska, Bandung sore itu membawakannya untuknya. Terima kasih Om Dimas, pasti akan menggunakan dan menjaganya dengan baik. Janji Dimas pada pamannya. Om percaya kepadamu Dimas. Om tahu kamu ingin sekali mengamati bintang-bintang di langit. Makanya Om pilihkan yang lensanya mampu menangkap benda langit. Jelas Om Dodi. Wah, terima kasih sekali Om. Sebenarnya memang teropong binokular yang seperti ini yang Dimas inginkan. Teropong yang tidak hanya mampu menangkap benda jauh di daratan, tetapi juga di langit. Pasti mahal ya Om, tanya Dimas. Ya, benda itu memang mahal, tetapi kalau kau memanfaatkan dengan baik, rasanya seimbang dengan harganya. Alat ini berukuran 12x50. Artinya lensanya berdiameter 50 mm dan mampu membesarkan benda yang dilihat hingga 12 kali lipat. Seharusnya alat ini mampu digunakan untuk melihat benda langit seperti kumpulan bintang-bintang. Jelas Om Dodi. Wah, senang sekali kelihatannya anak ibu ini. Setelah ibu ikut bergabung dengan Om Dodi dan Dimas di ruang tamu. Berarti harapanmu yang pernah kamu ucapkan ketika kamu melihat bintang jatuh beberapa waktu lalu benar-benar terkabul ya Dim? Goda ibu. Oh ya, di mana Dimas melihat bintang jatuh? Rasanya sulit melihat bintang jatuh kalau di daerah sini. Tanya Om Dodi agak heran. Waktu kami pergi ke puncak bukit di seberang pulau itu, Om, peristiwanya sudah cukup lama. Dimas melihatnya seperti bintang jatuh, tetapi cepat sekali. Lalu Dimas ingat kata orang kalau kita melihat bintang jatuh dan mengucapkan keinginan atau harapan kita, maka keinginan atau harapan tersebut akan menjadi nyata. Jelas Dimas sambil tertawa tersipu. Oh, itu mitos Dimas, jangan percaya. Om tahu karena diberitahu oleh ibumu. Ibumu mengatakan bahwa kamu sangat menginginkan sebuah alat untuk mengamati benda langit, kata Om Dodi tertawa sambil mengeliling kepada kakak perempuannya. Ibu dan Om Dodi ternyata telah bekerja sama ya. Terima kasih Ibu, terima kasih Om. Dimas janji akan memanfaatkannya dengan baik, kata Dimas. Tari kreasi daerah. Tahukah kamu apa yang disebut dengan tari kreasi? Tari kreasi juga disebut sebagai tari modern. Tidak seperti tari tradisional yang memiliki pakem dan aturan tertentu yang harus diikuti. Tari kreasi lebih bebas. Akan tetapi, tari kreasi yang digunakan saat ini sering masih menggunakan sebagian dari gerakan-gerakan dasar yang diambil dari tari tradisional. Hal ini disebabkan karena pengaruh budaya tradisi di Indonesia yang masih sangat kuat. Pernahkah kamu melihat pergelaran tari kreasi di daerahmu? Salah satu tari kreasi daerah adalah tari jejer kembang menur. Tari kreasi tersebut baru saja ditampilkan di Istana Merdeka. Tarian ini tersebut dibawakan dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 bulan Agustus 2017. Tari ini merupakan tari kreasi dari tari gandrung.
Tari Gandrung adalah salah satu tari khas asal Banyuwangi, Jawa Timur. Saat ini seniman Banyuwangi banyak mengembangkan tari Gandrung menjadi kreasi baru. Namun demikian, mereka tidak melepaskan beberapa gerakan tari Gandrung. Selain itu, properti tari dalam tari Gandrung juga masih menjadi ciri khas. Tari Gandrung sebenarnya merupakan tari berpasangan, akan tetapi dalam pergelarannya saat itu tarian dibuka dengan tari jajar Gandrung. Tari jajar Gandrung ditarikan semua penari secara tunggal. Setelah itu para penari mengundang pasangannya untuk menari bersama. Di daerah lain di Indonesia tentu banyak tari kreasi daerah yang diciptakan. Tujuannya adalah agar daerah tetap melestarikan seni budaya daerahnya. Tari kreasi biasanya dibuat sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Beberapa gerakan properti tari maupun lagu pengiring dikembangkan menjadi lebih dinamis dan modern. Selain itu, tari kreasi juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan warisan daerah. Upaya ini dilakukan agar generasi muda dapat meneruskan dan melestarikannya. Modernisasi dan budaya masyarakat. Salah satu ciri masyarakat modern adalah sikapnya yang lebih terbuka terhadap sesuatu yang baru. Keterbukaan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memuji hal baru tersebut. Sikap mental dan budaya suatu masyarakat sangat menentukan diterima atau ditolaknya suatu perubahan sebagai bagian dari modernisasi. Modernisasi akan memengaruhi masyarakat yang akan mempertahankan budaya-budaya yang telah diturunkan dari nenek moyangnya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk mengali budaya-budaya untuk dipertahankan dan diperkaya. Budaya daerah pun dapat dimodifikasi menjadi sesuatu yang lebih masa kini tanpa meninggalkan makna dan arti nilai-nilai dari budaya tersebut. Misalnya seperti yang dilakukan pada Jember Fashion Carnaval atau JVC yang melibatkan anak-anak muda untuk mengembangkan misalnya seperti yang dilakukan pada Jember Fashion Carnaval. Berkunjung ke Observation Bosca. Hari ini rombongan siswa kelas 6 sekolah 5 tiba di lokasi Observatorium Bosca. Lokasi observatorium ini berada di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Mereka sangat beruntung karena cuaca cukup cerah. Biasanya langit mendung dan gerimis sepanjang hari. Maklum bulan Oktober. Biasanya memang musim hujan. Observatorium hanya membuka kunjungan pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan April hingga Oktober. Menurut para astronom yang ada di sana, pada bulan-bulan tersebutlah langit wilayah Indonesia cukup cerah untuk melihat gugusan bintang tanpa tertutup awan. Kayani adalah seorang mahasiswi Institut
Teknologi Bandung atau ITB yang sedang melakukan penelitian di tempat itu. Wilayah observatorium memang wilayah penelitian pada astronom Indonesia. Hari ini saya akan memadu kalian untuk melihat-lihat benda yang ada di sini ya. Kakak meminta kalian untuk tidak meninggalkan rombongan selama kegiatan ini. Rima dan teman-temannya mengikuti rombongan dengan tertib. Ia dan teman-temannya mencatat hal-hal menarik yang dijelaskan Kak Yani. Rima melihat beberapa teleskop yang ada di observatorium itu dan mencoba melihat gugusan bintang melalui salah satu teleskop. Rima berseru kekaguman. Indah sekali, tak kusangka ada bintang sebanyak itu di langit sana, seru Rima kegirangan. Tiba-tiba mereka dengar suara seseorang menangis. Rima dan teman-teman berhenti dan mencari asal suatu suara itu. Setelah Rima berbicara kepada Kak Yani tentang suara itu, rombongannya berhenti. Agatha, seru Rima, mengapa kamu berada di sini? Bukankah seharusnya kamu mengikuti rombongan Mutika? Tanya Rima kepada teman satu sekolahnya. Agatha memang tidak sekelas dengan Rima, tetapi mereka sama-sama siswa kelas 6. Agatha seharusnya ikut rombongan Mutika. Wali keras mereka. Oh Rima, terima kasih telah menemukanku. Aku pikir aku tidak akan bisa pulang kembali ke sekolah. Tidak, aku pergi ke toilet dulu sebelumnya rombonganku berangkat karena terburu-buru. Aku tidak sempat memberitahu Mutika dan teman-teman lainnya bahwa aku sedang ke toilet. Ketika aku kembali, mereka sudah tidak ada. Jelas sambil terseduh. Jangan khawatir, Agatha. Kak Yani akan mengantar kamu kembali ke rombonganmu ya. Kak Yani sudah menghubungi pemandu kelompokmu dan memberikan kalau kamu ada di sini. Terima kasih Kak Yani. Lain kali aku harus memberitahukan teman-teman yang lain kalau aku sedang meninggalkan rombongan untuk keperluan tertentu, kata Agatha masih bersedih. Berbesar hati menerima kekalahan. Edo dan Bagus adalah sahabat karib. Mereka satu kelas di sebuah sekolah dasar di Solo, Jawa Tengah. Namun sejak seminggu ini sikap Edo mendadak berubah terhadap Bagus. Sekarang Edo selalu berangkat sekolah sendiri. Bahkan jika Bagus mendekatinya untuk bicara, tiba-tiba Edo segera beranjak pergi. Kenapa sekarang Edo tidak mau berbicara dan bermain denganku ya? Tanya Bagus kepada Damar. Iya, aku juga melihat kalian seperti bermusuhan. Apa karena kamu yang terpilih karena ketua kelas pada pemilihan minggu lalu? Edo kan juga kandidat ketua kelas, tebak Damar. Tapi kan kita melakukannya secara sportif. Itu pilihan teman-teman satu kelas. Bu Guru Anneke sendiri yang mengawasi, kata Bagus. Damar mengangguk kebenaran. Aduh, Edo mengerang kesakitan. Bagus, Damar, dan Bimo yang melihatnya secara penolong Edo. Bagus menampah Edo menuju kursi. Aku akan mengantarmu pulang, Edo, kata Bagus. Terima kasih, Bagus. Aku akan pulang sendiri, tolak Edo. Kenapa belakangan ini kamu selalu menghindariku, Edo? Edo menunduk. Ia lalu menghempas napas. Sebenarnya aku tidak bisa menerima kekalahanku waktu pemilihan ketua kelas. Aku iri kepadamu, Bagus. Aku tidak ingin bermaksud menggesermu yang biasa menjadi ketua kelas, Edo, kata Bagus.
Edo ingat waktu itu memang ia yang mengusulkan nama Bagus untuk ikut juga menjadi kandidat. Bukankah saat itu kita melakukan pemilihan secara terbuka dan jujur, Do? Bu Anneke juga bilang dengan bersikap sportif, sebetulnya kita sudah menjadi pemenang. Edo mengangguk kemudian menyalami Bagus. Maafkan aku, Bagus. Sekarang aku sadar bahwa sikapku menjauhimu adalah salah besar. Kamu sahabat terbaikku, Bagus, kata Edo. Edo dan Bagus pun bersalaman erat. Bulan yang setia pada bumi. Bulan adalah salah satu benda langit yang mungkin paling sering terlihat di bumi selain matahari. Bulan adalah satelit bumi karena bulan berputar mengelilingi bumi. Jarak bulan yang cukup dekat dengan bumi membuatnya terlihat besar bila dilihat dari bumi. Bulan berjarak 384.000 km dari bumi. Suhu di permukaan bulan adalah 100 derajat di siang hari dan negatif 170 derajat Celcius pada malam hari. Siang dan malam berlangsung selama kira-kira 2 minggu. Bulan tidak memiliki air atau atmosfer. Manusia tidak bisa bernapas di bulan. Pada beberapa bagian dekat kutub ditemukan kemungkinan adanya es di kawah-kawah yang ada. Dataran rendah yang luas di bulan disebut dengan laut, meskipun tidak mengandung air seperti di bumi. Gunung tertinggi di bulan tingginya 200 meter. Bulan berlubang-lubang karena memiliki kawah dengan beragam ukuran. Kawah terbesar di bulan memiliki luas 200 km. Tari kreasi daerah di Indonesia yang beraneka beragam. Tari kreasi yang dikembangkan para seniman daerah merupakan tari kreasi daerah. Namun demikian, tari kreasi tersebut masih mengacu pada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam beberapa hal terdapat persamaan yang nyata antara tari daerah dan tari kreasi daerah. Namun secara khusus, tari kreasi dari berbagai daerah memiliki perbedaan-perbedaan yang dapat diamati dengan jelas. Berikut ini adalah beberapa contoh tari kreasi daerah yang cukup dikenal di masyarakat Indonesia. Pertama adalah tari merak. Tari ini merupakan ciptaan seniman Sunda Tjie Soemantri dari Jawa Barat. Pada pertengahan abad ke-19, tari ini berusaha mengekspresikan keindahan burung merak. Tari berikutnya adalah tari kupu-kupu yang berasal dari Bali, yang mengekspresikan kehidupan kupu-kupu biru tua. Tari Manipuran merupakan salah satu tari kreasi daerah Jawa Tengah. Tari Yapong dikembangkan oleh seniman tari Yogyakarta terkenal Bagong Kussudiardjo yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1977. Meskipun diciptakan oleh seniman Yogyakarta, namun tari ini merupakan ekspresi kehidupan masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta. Tari Banjar Kamuning diciptakan dan dikembangkan oleh seorang seniman bernama Agustinus yang terinspirasi dengan kehidupan masyarakat sebuah desa bernama Banjar Kamuning di Sidoarjo, Jawa Timur. Cita-cita anak Belitung. Pada akhir pekan ini, Andi berlibur bersama ayah ke Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Andi berlibur bersama ayahnya yang asli kelahiran Pulau Belitung. Ini bukan kunjungan pertama Andi ke Pulau Belitung,
Namun kunjungan kali ini memang agak spesial karena selain liburan, Andi juga ingin membuat liputan jurnalistik tentang anak-anak Belitung. Ayah, bolehkah aku bermain ke arah sana? Sepertinya di sana ada anak-anak Belitung sebayaku yang sedang bermain di pinggir pantai. Pinta Andi kepada ayahnya yang mengangguk setuju. Lo, apakah kalian tinggal di daerah sini? Namaku Andi, aku ingin sekali kenal dengan kalian. Sapa Andi. Andi lalu mengobrol dengan anak-anak itu tentang berbagai hal dan untuk keperluan tugas jurnalistisnya. Andi lalu menanyakan cita-cita mereka masing-masing. Aku mau menjadi guru, Andi, kata Nadi. Aku ingin mengajari anak-anak Belitung tentang banyak hal supaya mereka terampil dan menguasai ilmu pengetahuan. Kalau aku ingin jadi dokter, aku ingin dapat mengobati para penduduk di pulau ini karena mereka sakit, sahut Umar. Aku ingin menjadi pedagang, aku ingin mencukupi barang-barang kebutuhan pokok penduduk di pulau ini. Jelas Amir tentang cita-citanya. Sekarang giliran Syadan yang sedari tadi termangu sambil mendengarkan cita-cita teman-temannya. Cita-citaku sebenarnya tidak ingin jadi apa-apa atau siapa, Andi. Aku hanya ingin belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bahkan kalau bisa hingga ke luar negeri, jelasnya. Persiapan peragaan karya tari. Salah satu tujuan diciptakannya sebuah karya tari adalah untuk dipertunjukkannya hadapan penonton. Namun sebelum pertunjukan berlangsung perlu dilakukan persiapan. Persiapan dilakukan mulai dari menentukan ide sampai pementasan karya tari dari atas panggung. Persiapan dalam suatu pertunjukan sangat penting karena menentukan keberhasilan jalannya pertunjuk. Berikut ini adalah beberapa persiapan yang harus diperhatikan dan dilakukan sebelum pertunjukan tari. Yang pertama adalah tari bentuk tari. Hal kedua yang perlu dipersiapkan dengan baik adalah gerak tari yang akan dipertunjukkan. Gerak tari ini dimaksud adalah gerak tradisional, gerak kreasi atau gerak tari sehari-hari. Properti atau peralatan merupakan hal kelima yang harus dipersiapkan dengan baik. Properti atau peralatan ini berhubungan dengan apa saja yang diperlakukan para penari dalam pementasan panggung, tata apa saja yang perlu, tata lampu, juga tata kelola panggung yang harus diperhatikan para penari. Iringan musik tari merupakan hal keenam yang harus dipersiapkan dari awal. Iringan musik harus ditentukan apakah akan menggunakan iringan musik langsung atau menggunakan media lain seperti musik dan rekaman. Makasih.